Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ahada Muharami dengan NIM 2300553 dari sesi 335. Akan mempresentasikan materi implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya memiliki tantangan dan solusi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa contoh tantangan dan solusi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, pluralitas etnis dan agama. Tantangan dalam mengelola keragaman etnis dan agama yang dapat menyebarkan konflik sosial. Contohnya, ketegangan antar kelompok etnis yang berbeda di suatu daerah yang dapat memicu konflik sosial budaya. Yang kedua, kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat kaya dan miskin yang dapat mengancam stabilitas sosial. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Penyebaran paham radikal dan ekstrem yang bertentangan dengan semangat kebinekaan. Contohnya, penyebaran paham radikal yang mengancam keberagaman dan toleransi di masyarakat. Yang keempat, diskriminasi gender. Masih adanya diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Contohnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan keputusan sosial budaya. Solusi-solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan multikultural. Mendorong pendidikan multikultural untuk memperkuat toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama. Contohnya menerapkan kurikulum pendidikan yang memperkenalkan keberagaman etnis dan agama serta mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama antar kelompok. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, pendidikan agama moderat. Mendorong pendidikan agama yang moderat dan inklusif untuk menanggulangi radikalisme. Contohnya, mendorong pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai moderat, toleransi, dan menghormati perbedaan keyakinan. Yang keempat, pemberdayaan perempuan. Memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang untuk mengurangi diskriminasi gender. Contohnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan keputusan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutia Herawati dengan NIM 2300556. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Dini. Tantangan selanjutnya yaitu pada poin 5, korupsi. Praktik korupsi yang merusak tatanan sosial dan budaya yang sehat. Contoh, praktik korupsi di berbagai lapisan masyarakat yang merusak tatanan sosial dan budaya yang sehat. Lalu lanjut kepada poin yang keenam yaitu modernisasi dan tradisi. Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Contoh, konflik antara nilai-nilai modern yang berkembang dengan pelestarian tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kita lanjut kepada poin ke-7 yaitu globalisasi. Dampak globalisasi terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Contoh, pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Poin ke-8 yaitu keterbatasan akses informasi. Keterbatasan akses informasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Contoh, masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang dapat mempengaruhi kepemahaman mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, solusi pada poin kelima tadi, kita melakukan pemberantasan korupsi, memperkuat lembaga anti korupsi, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Contoh solusi yang kita lakukan yaitu memperkuat lembaga, meningkatkan transparansi, dan memberlakukan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi. Ini bisa menimbulkan efek jera dengan mewanti sang pelaku. Lalu yang keenam, solusi yang dapat kita lakukan yaitu pelestarian budaya. Nah, pada program pelestarian budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Contoh solusi yaitu kita mengadakan program pelestarian budaya seperti festival tradisional, pameran seni lokal, dan workshop tradisional untuk memperkuat identitas budaya lokal. Kita lanjut kepada solusi poin ke-7 yaitu dengan melakukan promosi budaya lokal.
kita dapat melakukan dengan mendorong promosi budaya lokal sebagai bentuk resistensi terhadap globalisasi. Contoh solusi yaitu mendorong promosi budaya lokal melalui media, pariwisata, dan pendidikan untuk memperkuat identitas budaya dan menghargai keberagaman. Lalu lanjut kepada poin solusi yang ke-8, yaitu kita melakukan penguatan media literasi. Dengan meningkatkan literasi media untuk membantu masyarakat dalam membantu dan memahami informasi dengan kritis. Contoh solusi yang dapat kita lakukan yaitu mengadakan program pelatihan media literasi untuk membangun masyarakat memahami informasi dengan kritis dan mengidentifikasi konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan selanjutnya, 9. Kesenjangan generasi, di mana perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, perbedaan antara generasi muda dan tua dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. 10. Ketidakpedulian masyarakat, yaitu dalam tantangan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketidakpedulian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 11. Ketimpangan pembangunan, yaitu di mana ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas hidup dalam peluang antara daerah perkotaan yang maju dan pedesaan yang terbelakang. Contohnya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi. 12. Pengaruh media sosial, di mana penyebaran informasi dan pandangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial yang dapat memicu konflik dan pemecahan dalam masyarakat. Konten yang tidak bertanggung jawab atau berpotensi memecahkan belah dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya dalam penyebaran informasi dan pandangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Materi solusi selanjutnya, 9. Dialog antar generasi, yaitu di mana mendorong dialog antara generasi untuk memahami perspektif yang berbeda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contoh solusinya yaitu mengadakan forum dialog antara generasi untuk saling memahami perspektif yang berbeda dan membangun kesepahaman dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. 10. Edukasi publik, di mana melakukan kampanye edukasi publik secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh solusinya seperti melakukan kampanye edukasi publik secara masif melalui media sosial, acara publik, dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 11. Pemerataan pembangunan, di mana pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dengan fokus dalam pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil. Dengan mendorong pemerataan pembangunan, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan terjamin. Contoh solusinya yaitu mendorong program pemerataan pembangunan yang fokus pada pengembangan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil. 12. Edukasi media sosial, yaitu edukasi media sosial bertujuan untuk memberikan kepahaman pada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, kritis, dan menghormati perbedaan pendapat. Dengan meningkatkan literasi media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menyebarkan informasi dan mencegah penyebaran konten yang merugikan. Contoh solusinya yaitu mengadakan kampanye edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, kritis, dan menghormati perbedaan pendapat untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan.
Urbanisasi dan perubahan sosial. Urbanisasi yang cepat dan perubahan sosial yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Perubahan ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya dan nilai-nilai warisan leluhur. Contoh urbanisasi yang cepat dan perubahan sosial yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Yang kedua, konflik agraria. Konflik agraria antara petani dan perusahaan dapat mengancam kedamaian dan keadilan sosial di wilayah pedesaan. Ketidaksetaraan akses dan pemanfaatan sumber daya pertanian dapat memicu ketegangan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh konflik agraria antara petani dan perusahaan yang dapat mengancam kedamaian dan keadilan sosial di wilayah pedesaan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Praktik ekosistem yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Contoh kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang bertentangan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Solusinya yaitu penyelesaian perubahan sosial. Penyelesaian perubahan sosial bertujuan untuk memfasilitasi adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi akibat urbanisasi. Program adaptasi sosial dapat membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil mempromosikan interaksi antara nilai-nilai lokal dan modern sehingga identitas budaya dapat terjaga dan dalam perubahan yang terjadi. Contoh solusi mengadakan program adaptasi sosial bagi masyarakat yang terdapat urbanisasi untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mempromosikan interaksi antara nilai-nilai lokal dan modern. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan melalui dialog antara pihak terkait penerapan kebijakan yang berpihak pada petani dan penegakan hukum yang adil. Dengan penyelesaian konflik yang baik, diharapkan kedamaian dan keadilan sosial dapat terjaga di wilayah pedesaan. Contoh, mendorong dialog antara pihak terkait, penerapan kebijakan yang berpihak pada petani, dan penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan. Yang ketiga itu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi, pengembangan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan penerapan praktik berkelanjutan. Diharapkan lingkungan alam dapat terjaga untuk generasi mendatang. Contoh, mendorong kesadaran lingkungan melalui edukasi. Yang kedua, pengembangan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya merupakan upaya untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan berbudaya. Berikut adalah beberapa contoh implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, gotong royong atau kerjasama. Masyarakat dapat menerapkan nilai gotong royong dalam kegiatan sosial budaya seperti membersihkan lingkungan, merayakan hari-hari besar keagamaan bersama-sama, atau mendukung acara seni budaya di komunitas lokal. Kedua, keadilan sosial memastikan adanya kesetaraan hak dan perlunya perlakuan bagi semua anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya, seperti memberikan akses yang sama untuk mengikuti acara seni, budaya, dan pendidikan. Ketiga, persatuan Indonesia. Menghargai keberagaman budaya di Indonesia dan mempromosikan persatuan melalui keragaman, misalnya dengan mengadakan festival budaya yang melibatkan berbagai suku, agama, dan etnis. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kegiatan sosial budaya, seperti melalui forum diskusi, konsultasi, atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengembangan seni dan budaya. Kelima, keadilan dan kesejahteraan sosial. Memastikan bahwa kegiatan sosial budaya memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dengan memberikan akses yang adil terhadap pendidikan seni dan budaya.